kuliah betul, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, bahkan kita sadari juga bahwa dalam satu dekade terakhir ini kita berada dalam era perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa cepat dan dahsyat yang banyak. Dari evolusi industri itu merupakan siklus 100 tahun sekali. Kalau ada teknologi, kalau ada reformasi industri 4.0, berarti ada revolusi di 1, 2, dan 3. Ini dimulai tahun 1769 ketika James Watt menemukan mesin uang pertama kali. Ini merupakan obat revolusi industri 1.0. Penemuan mesin uang membuat paradigma perubahan kehidupan manusia yang semua dengan tenaga hewan menjadi tenaga mesin. 100 tahun kemudian, tahun 1884, Thomas Alva Edison menemukan bola listrik. Ini akan semakin cepat faktor produksi. Hidup manusia semakin efektif dan efisien. Kemudian di akhir tahun 1933, ketika manusia menemukan pertama kali komputer pertama itu namanya Colossus. CPU-nya itu buat lemari besar. Sekarang sebesar inci. Colossus itu adalah komputer pertama kali yang digunakan oleh tentara Jerman untuk membaca kode Morse ini. 100 tahun kemudian hingga tahun 2013 kita mengenal konsep perpaduan antara komputer dengan internet. Inilah titik penting revolusi industri yang berjalan 4.0 yang dihancurkan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam Al-Qur'an, dan ini adalah wahyu pertama diturunkan kepada umat manusia dalam Al-Qur'an. Tafsir dari pembacaan di sini bukan diartikan harfiah, umum baca tulisan, karena saat itu Nabi besar kita adalah dalam keadaan umi atau gampang. Muhammad hanya menjawab ana la iqra. Dia tidak bisa menjawab. Tapi membaca di sini diartikan adalah bagaimana manusia wajib membaca fenomena-fenomena dan membaca fenomena-fenomena sama realita alam dan manusia ini. Manusia wajib membaca realitas alam dan atas sendiri. Makna dari tafsir daripada membaca tersebut. Ayat ini begitu penting, makna ini begitu pentingnya sehingga ini diturunkan pertama. Jadi dalam surat ini Allah memerintahkan kita umat Islam untuk mempelajari pengetahuan dan teknologi. Banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang semuanya intinya adalah perintah untuk mempelajari, mencermati, meneliti sehingga akan menentukan teori-teori alam. Pertanyaannya, kenapa umat Islam diperintahkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi? Yang pertama, sebagai untuk membuat kita menyadari betul, menyadari akan besarnya kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamati bagaimana terjadinya malam dan siang hari, terbitnya matahari dari ufuk timur ke ufuk barat, turunnya air hujan. Inilah menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai khalifah. Dan tugas khalifah adalah membuat kemakmuran dan menegakkan keseimbangan alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dalam menciptakan kemakmuran ini tentu banyak permasalahan-permasalahan, banyak hambatan-hambatan. Maka manusia harus berpikir menciptakan pengetahuan dan teknologi untuk memudahkan hidup mereka agar hidup lebih efektif, efisien. Ini sebagai yang ini permasalahan-permasalahan dunia ini tidak dapat
selesaikan dengan ilmu keagamaan. Ini beda antara ilmu agama dengan ilmu kebudayaan. Bahkan ilmu nanti kami jelaskan dalam kesempatan yang lain. Nah ini untuk apa? Agar kita bangsa umat Islam mempelajari pengetahuan itu agar menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ini bermanfaat buat alam semesta karena kita menguasai teknologi. Teknologi kita menciptakan Allah Subhanahu wa taala agar kita mempelajarinya itu agar untuk memudahkan hidup manusia. Dalam firman Allah yang lain surat Al-Anbiya ayat 80, jauh sebelum Muhammad lahir diceritakan kurang lebih artinya seperti ini, telah kami ajarkan kepada kamu ini Daud, Nabi Daud, bagaimana membuat baju besi untuk melindungi, untuk memeliharamu dalam peperangan agar kamu bersyukur. Jauh sebelum Muhammad lahir, Allah telah mengajarkan kepada Daud, Nabi Daud, raja terbesar Bani Israel, membuat baju besi. Untuk apa? Untuk memeliharamu dari peperangan. Dia perang selalu menang, Daud itu, bahkan dia menang dengan Goliat. Ini karena dia mengembangkan teknologi baju perang, itu sudah ada. Awalnya pengetahuan itu adalah untuk kita efektif, efisien, maka kita sering mengenal bahwa teknologi itu ada dua sisi mata pisau. Itu tidak ada, yang adalah ciptaan kita sendiri. Teknologi semua telah memudahkan kita. Revolusi industri 1, 2, 3, 4 semua memudahkan kita semuanya. Tapi ketika teknologi itu membawa mudarat, itu karena nafsu manusia. Nafsu manusia. Yang pertama, yang kedua, tidak imbangnya antara teknologi pengetahuan dan ilmu agama. Ilmu agama. Tadi dalam tataran atulah ilmi Irodatin Al-Qalim 95 itu menurut Imam Ghazali, ilmu yang wajib diketahui oleh kita umat Islam ada dua macam. Satu adalah ilmu yang terkait dengan kompetensi kamu sebagai profesi kamu. Seorang polisi harus tahu ilmu kepolisian, seorang hakim harus tahu ilmu hukum, seorang PNS seperti kita harus tahu ilmu pemerintahan. Ini kompetensi wajib kita. Pak Anies sebagai kepala Kominfo, kan kalau nggak tahu masalah teknologi komunikasi harus belajar. Mau nggak mau karena itu. Yang kedua, ilmu yang wajib diketahui karena panjenengan semua sebagai orang Muslim. Muslim tidak bisa lepas dari iman, Islam, ihsan. Iman, ini kepercayaan, takluknya dengan ilmu namanya ilmu tauhid. Ini harus tahu wajib kita, walaupun dasar kita harus tahu ilmu tauhid. Dua, Islam kaitannya dengan ibadah. Takluknya ibadah ini dengan ilmu namanya ilmu fikih. Yang ketiga terkait dengan ihsan, hati, nafsu. Takluknya dengan ilmu yang namanya tasawuf. Ini yang wajib diketahui oleh kita sebagai umat Islam. Kembali kepada era kekinian, bahwa saat ini kita berada dalam teknologi informasi yang luar biasa cepat. Demikian juga dengan kemajuan teknologi membawa kemudahan hidup lebih efektif. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita semua memegang HP seperti ini. Ini bisa membawa kemudahan buat hidup kita, tapi bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang mudarat, bahkan yang di era puasa saat ini dapat mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Bagaimana kita melakukan dalam konteks puasa ini? Dengan kemajuan teknologi informasi, kita bisa dengan mudah membuka konten-konten keagamaan, konten-konten kajian Islam, semua ada cuma di sini. Kita bisa siar Islam lewat HP ini. Dalam bersedekah dengan mudah di masjid-masjid kota-kota besar sekarang Pak Infas sudah tahu nggak pakai lentung barcode. Betul, pakai barcode. Takmir masjid mengelilingkan itu alat, kita hanya barcode kita tulis.
Berapa infak yang sangat mudah sekali. Dalam Al-Qur'an, semua aplikasi ada Quran 30 juz. Itu mudah, memudahkan kita. Tapi itu ketika kita menggunakan akal sehat kita. Tapi ketika yang mengedepankan kita adalah nafsu, maka dia akan membuat mudarat. Sebagai contoh, menyiarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya atau hoax. Dalam Al-Quran juga disebutkan ketika datang orang fasik membawa berita, perlu dicek kebenarannya. Saat ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak mengedepankan akal sehat, ikut menge-share, berarti kita termasuk orang yang fasik. Ini, maka kita harus hati-hati menge-share berita yang belum jelas kebenarannya. Think it before sharing. Ini itu yang pertama. Yang kedua, membuka konten-konten negatif. Banyak Pak porno di sini, pornografi, sara, ujaran kebencian. Ini sedikit banyak kan kualitas kita di bulan Ramadan. Juga kita kadang karena nafsu kita, update status yang didasari riak, kibir maupun suka. Alhamdulillah, tiga niat, tolong tidak. Ini kadang bisa mengurangi ibadah, tidak meningkatkan iman tanpa kita, justru malah merusak iman tanpa kita. Oleh karena itu dalam menyikapi Bapak Ibu sekalian, kemajuan teknologi, mari kita kedepankan akal sehat kita. Allah menganugerahkan manusia dengan akal, budi dan nafsu. Sepanjang manusia bisa memanage nafsunya dengan akal sehatnya, dia akan menjadi manusia yang luar biasa, bahkan melebihi malaikat. Karena mereka tidak punya nafsu, kita tidak punya nafsu. Namun sebaliknya bilang, kita sebagai manusia hanya mengedepankan nafsu yang menguasai akal pikiran kita, derajat kita tidak lebih dari seekor hewan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan ini, mari kita bijak berpikir, bijak menggunakan, menyikapi kemajuan teknologi informasi untuk hal-hal yang memudahkan hidup kita, bersilaturahmi dengan mengirimkan siar Islam dengan tanpa niat riya tadi, tapi dengan niat fastabiqul khairat, amal ma'ruf nahi munkar, insyaallah akan melibatkan ganda pahala kita dan meningkatkan iman dan takwa kita. Itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Semoga kita semua di akhir bulan Ramadan ini bisa semakin meningkatkan iman takwa kita, kualitas iman kita terjaga. Salah satunya lewat secara bijaksana menggunakan saluran-saluran media komunikasi yang saat ini sudah merambah di semua lini kehidupan manusia. Kalau kita tidak mengimbanginya, kita akan tertinggal dan terlintas. Jangan sampai umat Islam terlintas, terlindas, tergilas, tertinggal dalam urusan teknologi informasi. Karena yang pertama kali mengajarkan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi adalah umat Islam. Ayat-ayat yang sudah jelas. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan hal-hal yang kami sampaikan itu bukan tausiah, bukan apa, karena sumbernya bukan tausiah itu, tapi dengan niat saya juga ingin dapat pahala. Katanya al ilmu bila amalin asajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak disebarkan ketika ilmunya tidak berbuah. Saya ingin porsinya berbuah. Itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.